Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode 2025 sampai 2030 menyampaikan komitmennya untuk membangun daerah dengan semangat kolaborasi, efisiensi, serta reformasi birokrasi. Dengan semangat kolaborasi, efisiensi, dan reformasi birokrasi, pemerintahan baru Kabupaten Bovendigul juga menyerukan rekonsiliasi politik demi memperkuat persatuan masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak Mama Saudara semua. Jumpa lagi bersama saya Toron Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode 2025 sampai 2030 menyampaikan komitmennya untuk membangun daerah dengan semangat kolaborasi, efisiensi, serta reformasi birokrasi. Kepemimpinan baru menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat guna mempercepat pembangunan di Bovendigul. Dalam konferensi pers usai pelantikan, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa mengingat waktu menuju akhir tahun tinggal sekitar 2 bulan, kegiatan fisik tidak akan terlalu banyak dilakukan. Ya, itu tadi kami akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, lalu berkoordinasi dan meminta dukungan semua pihak. Politik sudah selesai, kami minta dukungan semua pihak, semua OPD untuk mendukung bersama-sama kita memajukan daerah kami. Kami pada dasarnya membuka diri. Saya tadi sudah sampaikan bahwa politik sudah selesai, kami membuka diri. Siapapun dari partai politik manapun berkoordinasi kita bersama-sama. Kita saling bergandengan tangan untuk membangun daerah kami. Pemerintah daerah akan fokus menyiapkan program-program prioritas tahun depan dengan memperhatikan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menghambat jalannya pembangunan di daerah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dalam wawancara konferensi pers usai pelantikan Bupati Bovendigul, menegaskan bahwa langkah awal pemerintahan mereka akan difokuskan pada mendengarkan aspirasi masyarakat. Usai dilantik Gubernur Papua Selatan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Apollo Savanpo, Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2030, Roni Omba dan Marlinus, dalam wawancara konferensi pers usai pelantikan, Bupati Bovendigul menegaskan bahwa langkah awal pemerintahan mereka akan difokuskan pada mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dari tokoh adat dan pemilik hak wilayah di wilayah Tanah Merah. Strategi ke depan kami lebih fokus kepada mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian berkomunikasi, pertemuan dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi, aspirasi dari mereka, kemudian hal-hal yang akan kami lakukan kemudian. Karena ini sudah di kurang lebih sekitar 2 bulan lagi akan berakhir di tahun ini, sehingga tidak banyak yang akan kami lakukan. Nah, tahun depan pun juga pasti ada pengurangan anggaran karena efisiensi, sehingga setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kami juga akan meminta izin dari mereka untuk mendukung, terutama pemilik hak wilayah di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul untuk mendukung program kami nanti kemudian untuk pembangunan di daerah kami. Ia menyebut bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menyusun arah kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan transparan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basurong semua, dalam momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode 2025 sampai 2030, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menyampaikan 4 pesan penting sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. 4 hal diharapkan menjadi pegangan moral dan etika bagi pemimpin daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memberikan 4 pesan utama yang harus dipegang dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Pesan pertama, senantiasa berdoa dan meminta petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jabatan ini merupakan kehendak Tuhan, karena dari sekian calon yang mempersiapkan diri, Tuhan telah memilih mereka berdua untuk memimpin Bovendigul. Pesan kedua, laksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus berlandaskan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Semua pelaksanaan tugas pemerintahan, pelaksanaan tugas pembangunan maupun tugas pelayanan publik harus sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya Bovendigul akan mulai melaksanakan dan mengakhiri seluruh tugas tanggung jawab tanpa melakukan perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas agar Bovendigul selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hierarki pemerintahan yang tertinggi serta berkoordinasi dengan Forkopimda di Kabupaten Bovendigul. Pesan ketiga, bangun koordinasi dan konsultasi dengan semua pihak. Gubernur mengingatkan pentingnya koordinasi dan pemerintah provinsi dan Forkopimda agar tercipta harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga menegaskan agar setiap pejabat memahami batas kewenangan masing-masing demi tertibnya roda pemerintahan. Dan pesan keempat, mintalah pertimbangan teknis dari staf dan perangkat daerah. Menurut Gubernur, tidak ada pemimpin yang tahu segalanya. Karena itu, meminta saran dan pertimbangan teknis justru menunjukkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Apollo berharap 4 pesan tersebut dapat menjadi pedoman bagi bupati dan wakil bupati dalam membangun Bovendigul yang maju, aman, dan sejahtera. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Basolong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati
digital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Dengan semangat kolaborasi, efisiensi, dan reformasi birokrasi, pemerintahan baru Kabupaten Bovendigul juga menyerukan rekonsiliasi politik demi memperkuat persatuan masyarakat. Bupati Bovendigul periode 2025-2030, Roni Omba, menegaskan, mengingat waktu menuju akhir tahun tinggal sekitar 2 bulan, kegiatan fisik tidak akan terlalu banyak dilakukan. Pemerintah daerah akan fokus menyiapkan program-program prioritas tahun depan dengan memperhatikan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena akhir-akhir ini memang biasanya ada miskomunikasi sehingga pembangunan terhambat sehingga kami akan lakukan koordinasi dengan mereka. Sesuai dengan pesanan Pak Gubernur tadi, itu melihat dalam aturan, baru kami akan benahi birokrasi karena kami melihat ini ada banyak hal yang harus kami lakukan. Banyak masalah di sana sehingga kami harus melihat aturan lalu kami melanggar. Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menghambat jalannya pembangunan di daerah. Terkait pembenahan birokrasi, Bupati menegaskan bahwa arah pemerintahan ke depan sejalan dengan arahan Gubernur Papua Selatan, yaitu melaksanakan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Roni menambahkan dirinya melihat masih banyak hal yang harus dibenahi dan semua akan dilakukan dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Ia juga menyerukan rekonsiliasi politik pasca pemilihan kepala daerah, menegaskan bahwa politik telah berakhir dan kini saatnya semua pihak bersatu membangun Bovendigul. Tim Liputan, Yukul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Basurong semua, pemerintahan Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk mewujudkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Wakil Bupati menekankan bahwa langkah awal menuju perubahan harus dimulai dari pembenahan struktur birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan profesional. Wakil Bupati Bovendigul menyampaikan bahwa sejalan dengan moto pemerintahan mereka, pulang kampung balik kampung, Bovendigul berubah. Arah pembangunan daerah akan difokuskan pada perubahan nyata di berbagai sektor, terutama pada aspek birokrasi. Sesuai dengan moto kami dari Petromas waktu kampanye bahwa pulang kampung balik kampung, Bovendigul berubah. Perubahan ini dalam arti bahwa di segala bidang. Seperti yang ditanyakan tadi bahwa perubahan di bidang birokrasi, saya pikir ini hal yang sangat mendasar. Karena maju tidaknya program di setiap SKPD banyak ditentukan dari penempatan pejabat setiap struktural dalam setiap OPD. Dan itu juga kami tegaskan pada saat kita debat bahwa kita akan melakukan perubahan struktur birokrasi pemerintahan bukan dilihat dari keluarga, saudara atau suku, tapi kita lihat dari kompetensi masing-masing, kemudian dari latar belakang pendidikan, pangkat golongan, sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Marlinus mengatakan bahwa perubahan ini harus dimulai dari dalam, yaitu melalui penataan pejabat di setiap struktur organisasi.
Dirinya tidak akan mempertimbangkan faktor keluarga, kekerabatan, ataupun asal suku, tetapi akan berpedoman pada kompetensi, pendidikan, pangkat dan golongan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Ia menambahkan reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan langkah ini diharapkan seluruh aparatur sipil negara dapat bekerja secara profesional dan berintegritas dalam memajukan Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Maba Surong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berpihak kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bovendigul menetapkan kebijakan penghematan anggaran di awal masa jabatan. Salah satunya dengan meniadakan pengadaan kendaraan dinas baru dan mengalihkan anggarannya ke program prioritas 10 hari kerja. Dalam 100 hari kerja pertama, Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul sepakat untuk tidak menggunakan anggaran daerah bagi pengadaan kendaraan dinas baru. Dana tersebut akan difokuskan untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk program 100 hari ke depan, saya dengan Pak Bupati sepakat. Kami ada pengadaan kendaraan dinas 2 unit. Setelah itu saya sepakat dengan Pak Bupati bahwa anggaran untuk pengadaan kendaraan itu kita tiadakan. Anggaran itu kita alihkan ke program 100 hari. Untuk kendaraan yang kita gunakan ke depan, banyak kendaraan yang ada di setiap OPD yang mungkin ada yang pegang 2 atau 3, kita tarik 1 kita pakai. Kalau mobil khusus, saya kira mobil khusus sudah ada. Nah, yang kita mau adakan itu mobil operasional. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa ada mobil-mobil yang di dinas, kadang ada 1-2 orang pegang mobil 1, 2 atau 3, itu mungkin kita pinjam untuk kita gunakan. Wakil Bupati Bovendigul periode 2025-2030, Marlinus mengungkapkan untuk mendukung operasional sementara, pemerintah akan memanfaatkan aset kendaraan dinas yang sudah tersedia di masing-masing organisasi perangkat daerah. Kebijakan efisiensi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tim Liputan, Dikul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama Basodong semua, pelaksanaan TMMD ke-126 yang dilaksanakan oleh Kodim 1711 Bovendigul yang dipimpin langsung oleh Dandim 1711 Bovendigul di Kampung Waropko ini, Bovendigul mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRK Bovendigul. Apresiasi ini diberikan karena program ini diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan di wilayah Bovendigul. DPRD siap untuk memfasilitasi program serupa ke daerah lain, meski mengakui adanya tantangan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Ketua DPRK Bovendigul, Simon Aka, mendorong distrik dan kampung yang belum mendapat kesempatan serupa untuk secara aktif mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah. Tidak hanya ke Pemda, masyarakat juga diimbau dapat mendatangi Komando Distrik Militer, Dandim, Kepolisian Resort, Kapolres, maupun DPRD selaku perwakilan rakyat untuk memfasilitasi program serupa. Hal ini disampaikan untuk memastikan pemerataan pembangunan. TMD masuk ke kampung perbatasan itu yang dilaksanakan atau dikomandoi langsung dari Dandim 1711 Bovendigul. Memang itu sangat membantu bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan atau di kampung. Jadi seperti apa yang disampaikan dengan Pak Bupati tadi, saya sangat setuju bahwa kampung atau distrik yang belum mendapatkan TMD seperti ini, supaya ke depan ketemu pemerintah daerah, Kapolres, Dandim, bahkan kami juga sebagai perwakilan masyarakat DPRD untuk bisa membantu memfasilitasi ke depan apabila bupati baru dilantik, atau kalau belum masih ada bupati yang sekarang masih bisa membantu kalau masih ada waktunya untuk membantu masyarakat kita yang ada di sini. Simon juga mengungkapkan bahwa realisasi aspirasi kerap terbentur situasi dan kondisi, terutama faktor anggaran. Ketua DPRK mengakui kerap mendapat keluhan dari masyarakat saat reses, di mana aspirasi yang disalurkan seolah tidak berujung pada realisasi nyata. Ketua DPRK menyatakan kesepakatannya dengan Bupati bahwa distrik-distrik lain yang belum mendapatkan program serupa harus diprioritaskan ke depannya. DPRK berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendorong sinergi antara TNI AD, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Tim Liputan, Dikul TV melaporkan. Bapak Mama Basodong semua, TNI Manunggal membangun desa ke-126 resmi dilaksanakan di Bovendigul dan menjadi salah satu dari 43 lokasi serentak se-Indonesia.
Program yang mengusung tema percepatan ketahanan dan pembangunan nasional ini diharapkan dapat menyentuh daerah paling ujung dan meratakan pembangunan hingga ke pelosok. Salah satunya melalui pembangunan 5 titik sumber air bersih untuk masyarakat. Dengan tema TMMD, kita mempercepat proses percepatan ketahanan dan pembangunan nasional. Dinilai sangat tepat untuk menyasar daerah yang paling membutuhkan, seperti pembangunan nasional. Kasiter Kasrem 174 ATW, Kolonel CZI Aprianto, mengajak semua masyarakat untuk bersinergi mensukseskan TMMD sesuai dengan tema TMMD, yaitu dengan tema kita mempercepat proses percepatan ketahanan dan pembangunan nasional. Tentunya tema ini tepat sekali terlebih Bovendigul berada di wilayah paling ujung, perbatasan dengan Papua New Guinea, di mana pembangunan sangat didambakan dan dinantikan pemerataannya oleh masyarakat. Sehingga tadi yang disampaikan laporan kesiapan oleh Dandim ini tentunya kita melibatkan semua unsur, tidak hanya TNI. Jadi kita bersinergi, kita mengajak sama-sama bahwa sesuai dengan tema TMMD, yaitu dengan TMMD kita mempercepat proses percepatan ketahanan dan pembangunan nasional. Tentunya tema ini tepat sekali apabila saat ini kita berada di paling ujung perbatasan dengan PNJ, sehingga pembangunan benar-benar sangat bisa didambakan dan dirasakan masyarakat. Lebih lanjut, Kasiter menyampaikan bahwa selain sasaran fisik utama, TMMD kali ini juga akan melaksanakan sasaran tambahan yang ditentukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, seperti yang telah dilaporkan oleh Dandim. Salah satu sasaran tambahan tersebut adalah pembangunan 5 titik sumber air bersih untuk masyarakat. Kasiter juga mengungkapkan pembukaan TMMD ke-126 dilaksanakan secara serentak di 43 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan ini. Mekanisme buka dan tutup TMMD juga dilaksanakan secara serentak. Dan apabila pemerintah daerah tentunya nanti koordinasi dengan Dandim, tahun depan ingin melaksanakan TMMD kembali dengan daerah yang berbeda, tentunya mulai dikoordinasikan dan direncanakan dari sekarang. Dan untuk tahun depan yang telah merencanakan TMMD yaitu Kabupaten Asmat. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini dilaksanakan pembukaan TMMD secara serentak di seluruh Indonesia itu 43 tempat, salah satunya Bovendigul. Buka dan tutup itu secara serentak. Sehingga apabila pemerintah daerah tentunya nanti koordinasi dengan Dandim, tahun depan melaksanakan TMMD kembali dengan daerah yang berbeda, tentunya mulai dikoordinasikan dan direncanakan dari sekarang. Ya, untuk tahun depan yang baru membuka itu baru Asmat, karena merencanakan. Jadi empat kita secara bergiliran, tetapi apabila pemerintah daerah sanggup setiap tahun, tentunya kita membuka diri dan siap untuk melaksanakan program TMMD, tentunya untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan bisa merasakan manfaatnya. Demikian. Dengan sinergi yang kuat ini, diharapkan program TMMD tidak hanya menyelesaikan sasaran fisik, tetapi juga memacu ketahanan wilayah dan memperkukuh rasa persatuan di daerah perbatasan yang merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dan semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Nubagenep, Nubagenep, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Teran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.